Seperti tahun-tahun sebelumnya, tahun ini Kemenhub juga kembali membuka program mudik gratis. Beberapa perusahaan swasta juga membuka program yang sama. Nah, teman-teman yang berbahagia, apa sih kira-kira syarat utama sehingga mereka yang ingin ikut program mudik gratis ini bisa di-approve atau disetujui? Apakah KTP, surat keterangan tidak mampu, atau apa kira-kira? Kita cek setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sahabat Cafe Terapi, kamu NLP yang berbahagia. Jumpa lagi dengan saya. Saya masih berada di Jambulwo Resort. Itu di belakang itu kolam renangnya. Ini ada di lokasi tempat pertemuan atau ballroom Sumatera. Nah, menjawab pertanyaan yang di awal tadi, saya tahu ada semua pasti juga paham bahwa syarat utama adalah kita masih memiliki kampung halaman. Dan ingat halaman berapa. Seperti halnya ada di video yang lain, bahwa kita mesti punya tujuan. Setelah tujuan, kita juga harus tahu pick up location-nya. Di dalam program mudik gratis itu juga nanti mereka pasti akan ditentukan di mana titik kumpulnya, bukan hanya tujuannya kemana. Nah, banyak sekali retorika pencapaian tujuan ini yang ditentukan oleh berbagai disiplin ilmu. Ada yang bilang dream, ada yang bilang resolusi, ada yang mengatakan tentang kehidupan, dan lain-lain. NLP, Neuro Linguistic Programming, mengenalkan satu istilah yang namanya outcome. Apa beda outcome dengan goal? Kalau goal itu sesuatu yang ingin dicapai, sementara outcome sesuatu yang pasti dicapai. Kenapa pula mesti well formed? Akan saya jelaskan di video selanjutnya. Nah, yang saya ingin bahas di sini adalah bahwa dalam kehidupan sehari-hari ini sebenarnya kita membutuhkan yang namanya outcome, membutuhkan yang namanya WFO. Menurut pengalaman saya, WFO ini bisa dibagi-bagi menjadi very long term, yang sangat jauh sekali, panjang sekali. Nanti semua orang yang hidup di bumi ini pada akhirnya ingin kembali ke tempat asal kita, yaitu surga. Tapi mesti mati dulu. Kemudian mungkin agak long term ya, mungkin beberapa orang pengen haji sekarang itu long term karena puluhan tahun, atau Anda pengen beli rumah itu long term. Ada yang mungkin mid term, menyelesaikan kuliah S2, S3 itu mid termnya. Ada mungkin short term, beli motor, mungkin beli handphone yang nyicil itu short term. Ada juga yang immediate. Yang immediate itu yang seketika. Kalau dari pengalaman saya selalu membuat outcome saya meskipun seketika. Contoh, nanti malam saya ingin makan apa. Itu saya membuat, karena kalau kita tidak membuat outcome, biasanya dapat sih yang diinginkan, tapi tidak sesuai dengan harapannya gitu. Bisa makannya kenyang tapi nggak enak, bisa makannya enak dan kenyang tapi mahal, atau bisa murah tapi mencret. Nah, ini maka perlu membuat outcome yang well formed, outcome yang disusun dengan cara-cara yang baik dan benar. Nah, saya ingin bertanya kepada Anda, pernahkah suatu saat Anda berjalan-jalan ke tempat yang jauh yang mungkin Anda belum pernah mencapai, Anda belum pernah pergilah ke sana? Sebut saja Tanjung Lesung lah, suatu tempat di ujung kulon sana, di mana ada badak juga di sana ya. Berkendara dari Jakarta, mungkin perjalanan ke sana bisa memakan waktu 3-4 jam. Terasa lama ketika perjalanan pergi, meskipun kita sudah menggunakan GPS. Terasa jauh gitu. Tapi apa yang Anda rasakan ketika kepulangan? Biasanya kalau pulang itu perasaannya berbeda, merasa lebih cepat, ya, lebih dekat, padahal waktu dan rutenya sama. Kira-kira kenapa bisa terjadi hal seperti itu? Itu adalah fenomena yang disebut sebagai time distortion. Terjadi pembegoan waktu di dalam pikiran kita. Kira-kira kenapa bisa terjadi hal seperti itu? Dari wawancara yang saya lakukan kepada beberapa kawan, rupanya berikut ini adalah alasan-alasannya. Yang pertama, kita sudah mengenal rumah kita dengan baik.
Yang kedua, kita merasa lega karena urusan di tempat tujuan sudah selesai dan saatnya pulang. Yang ketiga, ada kerinduan untuk pulang ke rumah. Yang keempat, kita sudah mengenal rute menuju rumah dengan baik. Dan kemudian yang kelima, perjalanan pulang itu terasa tanpa beban. Sahabat Kampung NLP dan Cafe Terapi yang berbahagia, demikian pula retorika pencapaian WFO. Kita mesti merasakan time distortion itu ada di dalam diri kita. Maka dalam penulisannya nanti kita tidak akan menggunakan kata akan, mau, tapi ingin, karena itu hal-hal yang belum terjadi. Kita harus merasakan time distortion, yaitu feeling accomplished. Kalau dalam bahasa Inggris, tensesnya namanya adalah past perfect future tense. Sesuatu yang sudah selesai tapi nanti. Contoh kalimat yang sering saya gunakan adalah lagunya Roxette, It Must Have Been Love. Itu menceritakan bahwa suatu saat nanti cinta orang itu adalah milikku. It must have been love. Maka ketika kita nanti juga ingin menulis sebuah WFO, itu hindarkan menggunakan kata akan, ingin, mau, karena akan terjadi delay, akan terjadi penundaan. Nanti kita akan bahas yang namanya entar versus enter di dalam video setelah ini. Nah, maka kalau yang saya tadi inginkan untuk makan malam, contoh saya ingin makan nasi goreng pete pedas menggunakan ikan asin, maka saya akan menuliskan, aku yakin atas izin Allah malam ini aku bisa makan nasi goreng pete pedas maknyus. Dengan cara inilah maka saya mendapatkan hampir semua keinginan saya dan kebutuhan saya, baik yang immediate, baik yang short term, mid term, bahkan sampai long term. Nah, apakah Anda sudah membuat WFO hari ini? Saya sudah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan tetap semangat.